wajar. Dugaan saya selama ini ternyata benar. Saya harus cari tahu siapa perempuan itu. Kalau memang terbukti, saya akan minta cerai dari dia. Janet, sabar, sabar. Saya nggak mau dengar lagi kebohongan kamu. Kamu mengganggu rumah tangga saya dan kamu mengganggu istri saya. Cukup, Har. Secara hukum, Indah itu masih istri saya. Dan saya belum menceraikan dia. Tutup mulut kamu. Saya sudah muak mendengar kebohongan kamu. Har, surat cerai itu palsu. Ada orang yang merekayasa semua itu. Kok kamu nggak percaya? Saya bisa membuktikannya sama kamu. Kamu bisa cek surat itu di kantor urusan agama. Selama ini saya diam. Karena saya tidak mau merusak kebahagiaan rumah tangga kamu. Lalu kenapa kamu mengganggu ketenangan Indah? Saya hanya menginginkan satu dari anak saya. Saya ingin membesarkan dan mengasuh dia. Oh, jadi masalahnya adalah anak? Iya, hanya itu. Tidak ada yang lain. Kamu masih merasa punya anak setelah kamu tinggalkan Indah dalam penderitaan bertahun-tahun? Tidak akan saya berikan. Ya, kalau kamu memang tidak mau memberikan anak itu, saya akan menempuhnya melalui jalur hukum. Kalau kamu menyentuh anak itu, saya juga akan mengambil jalur hukum. Silakan. Kalau kamu tidak memberikan anak itu, saya akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan hak asuh anak itu. Indah, kamu tidak seharusnya percaya dengan segala ucapan Papi. Papi itu kan sudah tua. Dia kan lama di penjara. Mungkin semua itu hanya hayalan Papi saja. Tapi Mami, saya lihat Papi itu belum pikun. Kelihatannya Papi itu bersungguh-sungguh. Apa yang dia ucapkan mungkin benar. Jimmy itu masih hidup. Dan anak-anak saya masih ada. Indah, kamu harus melihat kenyataan. Jimmy sudah meninggal. Sekarang yang ada di depan kamu hanya saya. Dan kamu harus lihat ke depan. Kalaupun memang benar, Jimmy masih hidup. Saya yang orang pertama yang akan mengantar Jimmy ke hadapan kamu. Sudah, tenangkan diri. Indah. Heh, perempuan sial. Sejak kamu masuk ke rumah ini, ketenangan dan kebahagiaan keluarga kami menjadi amat sangat terganggu. Saya mau ketenangan keluarga ini kembali. Kalau kamu masih tetap mau jadi istri Hari dan tetap tinggal di sini, kamu harus buang anak-anak kamu itu. Atau kamu yang keluar dari rumah ini. Tidak, saya tidak akan pergi dari rumah ini. Nira, buang bayi-bayi itu. Jangan! Apa sih? Apa sih? Tidak, balikin saya, kembalikan. Kembalikan saya, Kembalikan bayinya. kembalikan. Kalau kamu masih mau bersama bayi-bayi kamu, kamu keluar dari rumah ini. Ya, saya akan pergi dari rumah ini. Ira, ambil bayi satunya. Nih, bawa. Keluar kamu. Pergi. Ya. Sial. Cepat keluar. Cepat keluar. Rusak ketenangan keluarga sini. Keluar. Keluar.
Jangan coba-coba kembali ke rumah ini lagi. Pergi sana. Sekarang rumah kita baru bisa tenang seperti dulu lagi. Papa dan Hari pasti sudah nggak bisa menemukan Indah lagi. Iya, Ma. Ada apa sih, Bu Nuki? Bu, gimana ya? Saya tuh nggak enak sangkanya nanti mencampuri urusan keluarga Ibu. Tapi gimana ya? Aduh. Mau ngomong apa sih? Cerita aja. Gini loh, saya kasihan sama Nanda. Mudah-mudahan berita yang pernah saya dengar ini salah. Berita apa, Tante? Nanda. Udah, cerita aja. Diam-diam Preti mau kawin lagi. Kawin lagi? Iya. Dengan sahabat lamanya. Dengan anak sahabat papanya sendiri. Anak orang kaya. Tante dapat gosip dari mana? Ini bukan gosip. Sahabat keponakan Tante itu kenal baik dengan Preti. Dan selama ini, tuduhan Preti kalau Ibu Rati yang menaruhkan obat penggugur kandungan itu hanya taktik Preti supaya Preti meninggalkan rumah ini dan menjalin hubungan lagi dengan anak orang kaya itu. Kenapa sih dia nggak terus terang mau minta pisah sama Nanda? Iya, dia juga bilang sama sahabat keponakan Tante itu kalau dia sengaja tidak mau terus terang sama Nanda supaya kelihatannya Nanda yang menceraikan Preti. Terus Tante dengar juga nih ya dari sahabat keponakan Tante sendiri kalau katanya Preti itu sebetulnya menyesal kawin dengan Nanda. Ada apa lagi nih? Mereka mengusir saya, Mas. Mereka nggak berhak mengusir kamu dan mengusir kedua anak ini yang nggak berdosa. Mari pulang dengan saya. Enggak, Mas. Saya takut. Saya takut, Mas. Saya nggak mau pulang. Indah, kamu istri saya. Kamu nggak usah takut ya. Mari. Halo, Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Preti? ini Nanda ya? Iya. Oh, Non Preti sedang pergi sama teman papanya. Sama anak teman papanya juga. Yang orang kaya itu loh. Anak orang kaya. Iya, orangnya kaya banget, tahu nggak? Mobilnya mewah. Ada pesan apa Nanda? Nanti saya sampaikan. Oh, enggak. Saya dengar kabar katanya Preti mau menikah sama anak orang kaya itu ya? Tahu dari mana kamu? Ya saya dengar kabarnya aja. Wah, gimana ya? Saya nggak berani ngomong tuh Nanda. Nanti salah-salah saya dipecat. Ya udah, makasih ya. Rasain lu. Robek-robek itu hati lu. Tadi Nanda telepon kayak dia sakit hati banget.
banget. Soalnya saya udah ngasih tahu semuanya. Bagus. Bagus. Hari! Buat apa kamu bawa perempuan sialan ini lagi ke sini? Mbak, sebagai adik, saya sudah berusaha bersikap ramah terhadap Mbak. Tapi ada batasnya, Mbak. Dan Mbak jangan ikut campur urusan saya dan Indah. Hari! Cuma demi janda yang kamu kawini ini, kamu berani bentak kakak kamu? Cukup, Ma. Ini udah sangat keterlaluan. Apapun latar belakang Indah, dia sekarang menjadi istri saya. Apa sih salahnya Indah dan kedua anak ini sampai Mama tega mengusir mereka? Oke, Mama terus terang. Mereka ini sudah mengganggu ketentraman rumah kita. Kalau bukan mereka yang pergi, Mama yang pergi. Gak usah Mama pergi. Biar kami yang pergi. Karena saya sudah diutus oleh kantor untuk pergi ke Australia untuk belajar dan sekolah di sana. Supaya mereka bisa hidup tenang. Mari Indah. Udah biar saya aja, Bi. Halo, Halo, Nanda, kamu di mana? saya di rumah. Kebetulan saya lagi dapat libur kantor. Dari mana kamu? Habis makan siang sama temennya Papa, terus sama anaknya yang baru pulang dari Amerika. Cewek apa cowok? Cowok, teman saya waktu kecil dulu. Preti, kalau kamu nyesel kawin sama saya, terus kamu mau kawin sama dia, kamu nggak usah fitnah mama saya. Bilang aja kalau kamu minta cerai. Saya juga gak ceraiin kamu kok. Kamu ngomong apa sih? Siapa bilang saya mau kawin sama Faris? Oh, jadi namanya Faris. Kok kamu ngomongnya kayak gini sih? Saya nggak nyangka kalau kamu tuh gampang banget terpengaruh sama orang. Pasti ada orang brengsek yang ingin memecah belah hubungan kita kan? Iya kan? Kamu bilang sama saya sekarang juga, siapa yang ngomong? Bilang sama saya! Kenapa kamu diam aja? Ngomong! Ayo kamu ngomong! Dengerin Anda, kamu denger ya. Kalau kamu masih aja bicara soal perceraian, lebih baik kamu bunuh saya. Lebih baik kamu bunuh saya aja. Atau kalau kamu nggak mau bunuh saya akan bunuh diri. Preti bilang apa? Dia marah, Mah. Terus dia nangis. Dia ngerasa kalau dia difitnah, Mah. Saya akan minta antar Tante Nungki untuk menemui sahabat ponakannya, Mah. Kalau sampai Preti bunuh diri, saya akan seret dia dan sahabat ponakannya itu ke penjara. Dulu Kak Indah berpikiran dan setelah kawin dengan Mas Hari, Kak Indah nggak akan menderita lagi. Emang ada apa lagi sih, Kak? Ibu sama kakaknya Mas Hari dan entah kenapa mereka membenci kakak dan mereka mengusir kakak. Kemarin ini Erwin datang dan mereka mau mengambil salah satu keponakan kamu karena mungkin istrinya nggak bisa punya anak. Dan Erwin masih menganggap kakak sebagai istrinya dan dia bilang gitu sama Mas Hari. Ya udah, Kakak tenang aja ya.
Kalau ngomong yang sopan ya. Kamu pikir ini rumah nenek moyang kamu? Kamu nggak usah ngajarin saya. Itu kok ada suara bayi? Itu anak saya yang sudah saya adopsi dari panti asuhan. Lagian apa urusannya sih sama kamu? Oh jelas ada urusannya sama saya. Suami kamu udah datang ke rumah kakak saya dan mau ngambil salah satu dari kedua anak kakak saya. Bilang itu sama suami kamu. Ajarin sopan santun ya. Bisanya ngerusak rumah tangga orang. Hah? Kalau sekali lagi dia ganggu kakak saya bunuh dia. Kalau kamu berani-berani nyentuh suami saya, kamu yang akan saya bunuh. Juga kakak kamu dan anak-anaknya. Diem. Gak usah macem-macem kamu ya. Mau ngancem lagi, saya bisa robek mulut kamu, tahu? Heh! Kamu masih bikin ribut saja di rumah orang ya? Oh, maaf tante. Saya datang ke sini cuma pengen ketemu sama Erwin. Dan bilang sama anak tante, pesan dari saya, tolong jangan sekali lagi dia nemuin kakak saya. Paham? Gitulah kalau orang buta pendidikan. Seperti preman pasar saja dia. Ayo kita masuk. Ada apa sih, Tante? Itu ada perempuan brengsek itu. Datang-datang ke sini dia marah-marah. Enak-enak aja dia menuduh orang. Mau apa lagi sih dia? Kamu kenapa lagi? Sampai Denny bisa datang kemari. Dia datang ke sini karena kamu masih aja ngejar-ngejar kakaknya. Seekor anjing bila ditendang satu kali maka dia tidak akan berani lagi mendekat. Kamu sudah berkali-kali ditendang sama perempuan brengsek itu, masih aja terus ngejar-ngejar dia. Segitu rendahkah harga diri kamu sehingga kamu mau aja menyamakan diri kamu seperti seekor anjing? Erwin! Astri, sabar Astri. Kalau kamu menghadapi situasi seperti ini harus dengan kepala dingin. Tapi saya udah gak kuat, Ma. Rumah ini lama-lama isinya cuma pertengkaran dan keributan. Saya udah gak kuat, Ma. Bilang sama anak Mama itu ya. Kalau dia terus-terusan mengejar perempuan murahan itu, dia terpaksa harus angkat kaki dari rumah ini. Dari kehidupan saya dan dari perusahaan saya. Dan maaf, kalau Mama terpaksa harus ikut dia. Loh, kamu kok jadi marah-marah sama Mama? Kok malah ngusir Mama? Selama ini Mama kan selalu bela sama kamu. Kalau saya pisah dari Erwin, itu berarti semua yang berhubungan dengan Erwin harus angkat kaki dari sini. Astri, tolonglah Mama Astri. Kasihlah Mama kesempatan sekali lagi untuk meyakinkan Erwin. Oke. Saya akan kasih Mama satu kali kesempatan. Tapi kalau Erwin masih terus-terusan mengejar perempuan murahan itu, saya akan bikin Erwin menjadi gembel. Sebelum kamu melemparkan saya ke jalanan, saya akan pendam kamu ke kuburan. Mas harus sabar. Ini semua adalah cobaan. Tuhan hanya sebentar meminjamkan kebahagiaan kepada saya. Hanya pada saat pacaran dan awal pernikahan saya dengan Indah, saya merasakan semua kebahagiaan itu. Tapi setelah itu, semua kebahagiaan itu seakan-akan menjauhi saya. Apalagi alasan saya untuk hidup tanpa semua kebahagiaan itu. Saya tidak punya alasan untuk hidup. Saya tidak punya alasan untuk hidup. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati dan saya selesai semua penderitaan saya. Mas Erwin, pandang mata saya. Pandang, Mas. Pikiran Mas sedang kalut. Mas jangan tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang membawa Mas sesat. Saya akan mendampingi Mas. Kapanpun Mas memerlukan saya. Dan saya akan memberikan apapun yang Mas inginkan. Saya akan selalu siap untuk Mas. Dasar pengkhianat!
yang kamu duga. Saya lebih percaya sama mata kepala saya daripada sama mulut kamu. Dia sengaja memanfaatkan kerenggangan kita. Keluar kamu dari rumah ini. Tunggu. Jangan ikut campur. Dasar perempuan tak tahu diri. Keluar kamu dari sini. Ayo. Wah. Berani-beraninya kamu ya. Wah. Jangan coba-coba berani kembali ke rumah saya. Saya akan mencuci setiap jejak kaki kamu di sini. Saya juga bersumpah akan menghabisi siapa saja yang menghalangi saya untuk mendapatkan Erwin, termasuk kamu. Indah, kenapa sih kamu masih bingung aja? Kita kan udah gak mungkin lagi bertahan di rumah ini. Mama sama Mbak Ira pasti meneror mental kamu. Saya juga ingin, Mas. Saya ingin pindah dari rumah ini. Tapi bukannya pindah ke luar negeri. Kalau seandainya kita pindah dan tinggal sendiri, resikonya akan besar sekali. Kalau seandainya saya berangkat kantor, saya khawatir Erwin akan datang untuk memaksa mengambil anak kita. Iya. Tapi kalau kita pindah ke luar negeri, Mas, kesempatan saya untuk ketemu Mama akan hilang. Kan ada Denny. Biar dia mencari mama kamu. Kalau seandainya sudah ketemu, dia kan pasti mengabari kita. Halo. Apakah betul ini kediaman Ibu Asri? Betul, Pak. Ini dari mana ya? Saya dari kepolisian. Maaf, saya bicara dengan siapa? Oh, ini Pak pembantunya. Tolong kamu kabari sama suaminya bahwa istrinya meninggal dunia. Asri meninggal? Yang benar kamu? Betul, Pak. Tadi Pak polisinya bilangnya gitu. Bu Asri meninggal gitu loh, Pak. Bapak dipinta segera ke rumah sakit sekarang juga, Pak. Rumah sakit mana? Ibu mana? Ibu pergi sampai sekarang belum pulang, Pak. Ya udah. Kalau ibu udah pulang, suruh segera ke rumah sakit. Ya? Ya, baik, Pak. Loh, Ibu, dari mana saja toh, Bu? Pembantu mau tahu aja urusan orang. Bu. Tadi Pak polisi nyariin Ibu. Heh, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sumpah, Bu, tadi saya sudah bilang sama Bapak, Bu Asri meninggal, Bu. Asri meninggal? Iya, bener. Pesan Bapak, Ibu disuruh nyusul ke rumah sakit sekarang juga, Bu. Asri.
Dari hasil penyidikan sementara, motif pembunuhan bukan merupakan suatu perampokan, sebab tas dompet maupun perhiasannya masih utuh. Ada kemungkinan ada unsur balas dendam, Bu. Jadi, siapa yang membunuh mantu saya, Pak? Kita menunggu penyidikan lebih lanjut. Barangkali Ibu maupun Bapak pernah melihat korban bertengkar dengan seseorang. Mas, saya titip kakak ya. Kamu nggak usah khawatir. Ya, demi kebaikan kakak, saya sebenarnya berat kalau kakak harus pergi. Tapi demi masa depan kakak, saya rela. Salam untuk Mita ya. Ya, nanti saya bilangin. Dia capek banget soalnya tadi pagi baru pulang dari Bandung. Kalau saya hari ini nggak ada lamaran kerja, saya mesti interview, saya pengen nganter ke airport. Kamu lakuin aja yang lebih penting buat masa depan kamu, Dan. Daripada nganterin kakak ke airport. Hati-hati ya. Akhirnya kita kehilangan Hari juga, Ma. Kamu jangan khawatir. Mama akan bikin rencana. Perempuan itu harus keluar dari kehidupan Hari. Dan Hari akan kembali ke tengah-tengah kita. Halo. Halo, Den. Den, saya diusir Mama dari rumah, Den. Kenapa? Waktu itu saya berantem sama Mama. Saya coba ngomong sama Mama untuk maafin Papa. Nggak tahu Mama nggak terima dan saya diusir. Saya bingung, Den, harus ngomong sama siapa. Kamu sekarang ada di mana? Saya ada di Hotel Radin, Den. Ngapain kamu di situ? Ya abis saya mau kemana lagi, Den? Saya benar-benar bingung. Makanya kamu kesini, Den. Please, saya butuh teman ngobrol. Saya ada di kamar 229, Den. Kamu kesini ya, Den, please. Ya. Oke. Ya, saya kesana. Makasih. Siapa, Den? Nggak, temen nawarin kerjaan. Saya mesti ketemu sama dia. Oh. Sorry ya, Den ya. Coba kalau misalnya Mama nggak sekeras kayak sekarang, kamu pasti udah kerja di perusahaan Mama, jadi kamu nggak perlu repot-repot cari kerja. Nggak apa-apa. Saya berangkat sekarang ya. Siang, bisa dibantu? Ya, Mbak. Kamar nomor 229 atas nama Ibu Tria, betul? Sebentar saya cek ya. Ya. Betul, atas nama Ibu Tria? Oh, iya. Iya. Dari belakang, liftnya lantai 2. Oh ya, makasih. Kembali. Halo, Tria. Dendi sudah datang. Sekarang dia menuju kamar kamu. Kamu siap-siap. Iya, Om. Ini obatnya juga baru saya masukin. Sabren,
Special. Ya, kamu nih ngapain sih sampai kayak gini? Kabur-kabur dari rumah terus nginep-nginep di hotel nggak kejelasan gini. Kasihan dong mama kamu. Kamu pergi dari rumah dia pasti ngerasa kehilangan. Ya iyalah wajar, kamu kan masih anaknya dia. Saya nggak tahu lagi Dan harus ngeyakinin apa. Kasih. Halo? Halo, selamat siang. Ini rumahnya Pak Denny. Iya benar. Ini dengan siapa ya? Saya Linda dari Hotel Radin, bagian reservasi. Ingin mengkonfirmasikan apa benar ini alamatnya Pak Denny? Iya benar. Tapi apa hubungannya sama Denny? Pak Denny kan nginep dengan istrinya di hotel ini di kamar 229. Saya hanya ingin mengkonfirmasikan saja. Selamat siang, terima kasih. Iya. Siang, Mbak. Siang, bisa dibantu? Iya, mau nanya kamar 229 itu atas namanya Pak Denny bukan? Itu bisa cek dulu ya. Maaf Ibu, kamar 229 bukan atas nama Pak Denny. Terus atas nama siapa? Mohon maaf, kami tidak bisa memberitahukan atas nama siapa. Terima kasih ya. Sama-sama. Tria, Mita sudah datang. Dia sekarang menuju situ. Dan dia masih belum sadar. Belum, Om. Ya sudah, kamu siap-siap. Ya? Ya, Om. Ya, Ibu. Kamar 229 di mana ya? Oh, di sebelah sana, Ibu. Kamar sebelah kanan. Oke, makasih ya. Kembali.